Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Faslun, pasal selanjutnya. Wa sholatul jamaati, dan adapun sholat jamaah. Hukum sholat jamaah itu sunnatun, sunnah, mu'akkadatun, yang mu'akkadah, yang sangat dikuatkan. Nah, jadi untuk sholat jamaah hukumnya sunnah mu'akkad menurut madhab kita Syafi'i, Pak. Kalau menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, bukan sunnah mu'akkad tapi fardu kifayah. Nah, jadi andai kata ada satu kampung nggak ada yang sholat jamaah sama sekali, satu kampung hukumnya dosa. Nah, untuk kita madhabnya Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i sunnah mu'akkad. Jadi andai kata satu kampung nggak ada yang sekalipun sholat jamaah, satu kampung kagak kena dosa. Ya. Tapi kalau yang bagus emang kalau bisa jangan sampai sama sekali. Masa satu kampung kagak ada yang sholat jamaah? Bangetan banget ya kan? Iya. Tapi bisa aja suatu saat itu terjadi. Kapan tuh? Zuhur biasanya orang lagi capek. Apalagi kalau lagi pas lebaran. Nah, coba deh, Bapak perhatiin deh, lebaran. Capek. Itu nggak musola, nggak masjid, biasanya zuhur kosong. Termasuk kali kelas ini kayaknya. Iya. Jadi tinggal Pak Haji Kohar, tinggal Pak Khaled. Hati-hati itu. Nah, tapi ya sekali lagi ya, karena kita madhabnya Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i enggak fardu kifayah, tapi sunnah mu'akkad. Artinya kalau seandainya sekampung nggak ada yang sholat jamaah pun nggak dosa semua. Tapi kalau menurut madhab Maliki, Hanafi itu fardu kifayah. Wa 'alal ma'mumi, dan adapun atas makmum itu ayyanuya, adapun wajib baginya, wajib niat al-iktimamu, yaitu untuk mengikuti imam, dunal imami, berbeda dengan imam. Untuk makmum wajib niat makmuman, tapi bagi imam tidak wajib niat imaman. Tapi kalau imamnya kagak niat imaman, dia nggak dapat fadilah sholat jamaah. Jadi kalau buat makmum wajib pakai makmuman, wajib dia iktimamu, yaitu mengikuti seorang imam. Ya, jadi misalnya kita datang nih, ya udah ada imam ya, biasanya kayak kita sholat usolli fardhol maghribi, misalnya gitu sholat maghrib ya, atau usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman. Itu kalau diterjemahin makmuman sebagai makmum, Pak. Di usolli fardhol isya'i, ya Allah saya niat sholat isya fardu arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, adaan secara tunai. Kalau sholat kodo, Bapak tinggal ganti kodoan. Ya, adaan diganti kodoan. Kalau untuk kodo ya, untuk kodo kodoan. Kalau untuk sholatnya adaan langsung berarti tunai. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Untuk makmum wajib. Tapi kalau untuk imam nggak wajib. Jadi andai kata imam sholat langsung usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, gitu ya, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, langsung lillahi ta'ala. Ya, adaan lillahi ta'ala, nggak pakai imaman, Allahu Akbar, walaupun dia imamin orang tetap sah, tapi nggak dapat pahala jamaah, nggak dapat ya pahala jamaah. Makanya dulu pernah saya sampaikan ya, kalau Bapak berangkat ke satu tempat gitu ya, ada orang sholat sendirian, ya kita nih pengen bermakmum pada dia nih, kan suka tuh kayak gitu kan, di kantor, di tempat usaha, di tempat dagang, di rest area, ya di tempat istirahat dan sebagainya lah. Kita datang lah, ini ada orang sholat nih, kebetulan saya belum sholat zuhur misalnya gitu ya, udah kita datang di sampingnya aja langsung, nggak usah ditepang. Nah itu makanya saya pengen kaget. Nah iya kaget. Kan yang ini yang jadi makmum yang tadi kan kalau nah makanya gitu kan. Ini makanya saya jelasin, fungsinya ditepak itu apa? Nggak ada.
Ayo, coba. Yang ini mikir berdasarkan ilmu ya. Maksudnya Kita datang. ngikutin yang di depan yang barat Nah itu dia. yang ikut. Kan fungsinya kita nepak itu tujuannya supaya dia jadi imam kan. Iya. Nah pertanyaannya, wajibkah seseorang berniat jadi imam? Enggak. Enggak. Coba ini ilmu nih, mikir nih, Iya. ya. Kan yang wajib berniat sebagai makmum ya makmum. Imam nggak ada kewajiban niat sebagai imam. Ya, bener nggak? Iya. Sepakat ya. Nah sekarang kita datang, ada orang sholat kita tepak, kan tujuan tepak supaya dia jadi imam kan. Sebetulnya buat dia sendiri kagak ada ngaruh. Yang penting kitanya niat jadi makmum, dia mau kagak pengaruh. Jadi Paham? enggak usah tebak-tebakan. Nah kalau bisa nggak usah tepak-tepakan. Iya, paham maksudnya ya? Paham. Gitu. Tapi boleh nggak ditepak? Sebagian ulama mengatakan kalau jamaahnya lebih dari satu, boleh ditepak. Sebagian ulama, ya berarti nggak semua. Agak jaraknya gitu. Jadi misalnya nih, Iya. misalnya kebetulan Pak Haji Idris nih sholat nih, Iya. Pak Idris. Lah saya, Kang Dadi, Mas Gianto datang, Iya. berarti kan lebih dari satu, Iya. 3 orang. Nah kita datang, menyusul. Nah kebetulan sholatnya pun sholat yang jahar. Maghrib, isya, subuh, Yeah. sholat yang suaranya kedengeran. Yeah. Nah maka boleh ditepak menurut sebagian ulama. Boleh berarti bukan sunnah ya. Kalau sunnah kan lebih bagus. Ini mau boleh doang aja, mubah. Nah maka diperbolehkan kita sebelum kita bikin sabtu di belakangnya kita tepak dulu. Tapi kalau cuma satu orang, Langsung aja. dengan kita berdiri di belakangnya, Pak, kan kalau satu orang berarti di sebelah kanan, Iya. bener nggak? Iya. Bener ya, sepakat ya. Iya. Maka dengan sendirinya orang udah tahu, oh ini jadi makmum gue nih, gitu. Otomatis ya. Nggak usah ditepak, Iya. paham nggak? Iya. Gitu ya, bener kan nih? Iya. Iya. Dengan kita sholat nih, kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba datang orang, kan kelihatan satu orang di sini. Iya kan agak maju. Nah, iya, sebab satu orang. Iya. Nah, maka nggak ada kemubahan, kebolehan, apalagi kesunahan untuk menepak. Menepak, Ya. iya. Karena sekali lagi yang wajib berniat adalah si makmum. Sedangkan imam nggak ada kewajiban niat jadi imam. Yang wajib tuh kitanya yang makmum, berniat bermakmum pada si fulan. Nah, kalau imam kagak ngaruh. Nah, cuman kalau dia nggak berniat sebagai imam, maka dia nggak dapat fadilah jamaah. Gitu. Kalau kita nggak suka sama imamnya, Termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya. Ntar ada di bawah nih. Nah, saya jelasin. Kalau saya udah hafal, jadi pasti udah ada di sini. Ya, di bawahnya ya. Ntar ada beberapa. Iya. Waya juzu dan boleh ayat tama menjadi imam. Siapa al-hurru orang yang merdeka bil abdi dengan seorang hamba, maksudnya budak ya. Boleh hukumnya seorang budak menjadi imam orang yang merdeka, boleh hukumnya. Wal baligu dan orang yang balik bil murahiki dengan anak-anak. Nah, wala tasihu tapi tidak sah apa qudwatu rajulin mengikutinya laki-laki bi imro'atin kepada perempuan. Nggak boleh makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, nggak boleh, kagak sah. Nah, pakai tepak. Ya. Wala qori'in ya, dan juga nih bermakmumnya qori. Qori itu apa? Orang yang bacaannya fasih. Ya, bi umiyin dengan orang yang umi. Umi itu kebalikannya, berarti orang yang bacaannya kagak fasih. Nah, ini kita kasus dari Mas Tatang. Ya. Kita bacaannya kurang fasih. Nah, sementara imam bacaannya fasih. Terus tapi kita nggak suka sama si imam. Maka tetap kita wajib bermakmum kepada imam. Nah, sekarang saya balik. Kita fasih, si imam kurang fasih. Tapi saya suka banget sama tuh imam. Kalau tadi kan nggak suka ya, tapi saya suka banget sama tuh imam. Biar dia jadi imam. Saya mah yang qori, yang fasih, nggak usah di belakangan. Maka sholat saya nggak sah. Oh, nggak sah. Nggak sah. Tapi sholatnya si imam nggak sah, nggak ngaruh. Sholatnya si imam sama sholat yang lain yang nggak fasih tuh itu sah. Yang nggak sah saya doang. Karena saya diimami oleh orang yang kurang fasih. Sementara secara kefasihan saya lebih fasih. Maksudnya? Iya. Jadi dijawab nanti. Oh gitu. Lah kenapa tadinya kena yang pas itu nggak mau jadi imam? Mungkin keterlambatan. Ya tadi kan kadang, mohon maaf nih Pak Haji ya, kadang dalam satu tempat itu bisa terjadi ya namanya sosial, ya kan, terjadi gesekan
Misalnya saya nih, mohon maaf, Iya. Pak Haji misalnya gitu kan, ya semua lah orang-orang udah paham. Andai kata ada Pak Haji Kohar, ada saya, Pak Haji Kohar juga minggir. Mesti minggir, Nah, iya, pasti. tapi kalau saya berada di satu tempat, Iya. misalnya gitu, yang nggak diketahui, Heeh. ya kan, saya orang nggak kenal saya. Kayak contoh ke Jawa Nah, gitu iya. lah. Heeh. Nah, terus imamnya meliti, ya kan, sok-sokan. Iya. Oh, saya kan paling tua. Lah, zaman sekarang kan imam biasanya yang paling tua. Wah, terus saya pengen mencoba maju nih, saya lebih pasir dari bapak-bapak. Oh. Lagi ada dimusuhin nggak saya itu? Ya, tetap Dimusuhin. gesekan gitu. Iya, terus terjadi gesekan. Itu maksudnya. Makanya mohon maaf nih. Jadi kalau bisa, ya kalau bisa seandainya suatu saat kita jadi pengurus musola, pengurus masjid, ya kalau orang Jawa bilang boyo rumongso. Ya, jadi rumangsa lah kita ngerasa diri kita mampu apa enggak. Kalau emang kita nggak mampu, mundur. Jangan maksain. Ya, kalau emang kita nggak pase, nggak bagus, mundur. Walaupun kita mungkin disukain sama orang. Pun sebaliknya, kalau kita memang pase, tapi kita kurang disukai sama orang juga, kan ada juga Pak. Orang bacaannya pase bagus, tapi kan kurang ajar orang tuh. Jadi orang kalau dia sholat jadi imam kagak ikhlas ibaratnya gitu kan ada. Mohon maaf ya kayak gitu ya. Itu juga kalau bisa mundur lah. Kita usahain yang ada di depan itu, imam itu bukan cuma sekedar fase, bukan cuma sekedar bagus bacaannya, tapi bisa diterima sama orang. Nah, tadi itu jawabannya Mas Tata. Ya. Jadi kalau bisa yang jadi imam itu bukan cuma sekedar fase secara urutan syariat ya, tapi juga secara sosial dia bisa diterima sama masyarakat. Jamaah tetap aja. Makanya dalam koridor fikih imam itu pertama emang fase. Bukan tua, bukan. Pertama adalah fase, bukan masalah tua ya. Ya, baru kedua alim. Jadi alim itu rada kedua, Pak, bukan yang pertama. Pinter itu kedua. Yang pertama tetap fase. Iya. Yang kedua baru alim. Yang ketiga mukimnya yang lebih lama. Makanya ada kata mukim yang lebih lama untuk imam ya. Kenapa? Karena ada pertimbangan biasanya. Kalau orang yang udah lama di situ biasanya diterima sama orang banyak. Beda sama orang pendatang, beda sama orang baru. Ah maksudnya ya. Gitu. Jadi untuk urusan imam ini nggak sembarangan. Ada orang alim pinter, pelat suaranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pintar bisa baca kitab. Faslun bisa dia. Nggak bisa dia jadi imam selama masih ada yang benar, selama masih ada yang bacaannya fase. Jadi urutan tetap fase. Tapi andai kata ada si orang fase ini bermakmum pada ummi, orang yang kurang fase, maka orang si qori tadi yang ucapannya fase, suaranya fase, ya bacaan makhrajnya bagus, panjang pendeknya bagus, secara hukum sholat syariat enggak sah. Tapi untuk si imam sendiri yang enggak fase dengan makmum yang lain enggak ada masalah. Kalau ada tamu rombongan gitu dari luar, ya di saf kedua gitu ya, atau ini, itu kan dia guru-gurunya gitulah. Itu ikutin itu apa terus nunggu nanti sudah selesai? Kalau misalnya masih ada sholat ya tetap ikutin sholat. Jadi jangan nungguin sholat selesai. Jangan. Iya kan dia bangsa Habib gitu. Nah, tetap kita ikutin sholat siapapun gitu. Tapi ini lagi-lagi bicara secara syariat, Pak. Nanti kalau bicara hakikat beda lagi. Kalau bicara hakikat ini saya pribadi ya, dalam ilmu-ilmu tasawuf misalnya itu disebutin kalau kita sholatnya dengan orang yang tadi kurang fase, ya kita bermakmum ya menjadi makmum kepada orang yang kurang fase dalam rangka ketawaduan diri kita. Ya, misalnya nih saya bermakmum pada Pak Haji Kohar, iyalah saya ngalah. Pak Haji Kohar udah tua, ya udah sepuh, udah lama di sini, dihormatin sama orang sini. Ya udah saya ngalah deh, biarin Pak Haji Kohar yang maju. Insya Allah kalau menurut ilmu tasawuf, sholatnya tetap sah. Kalau pakai ilmu tasawuf, tapi kalau pakai ilmu syariat enggak. Tetap yang qori ya, yang suaranya lebih pasir, lebih bagus, secara makhraj panjang pendek dia harus maju. Wa ayu maudiin, dan di mana saja tempat ya sholat yang bisa sholat fil masjid, di dalam masjid, di sholatil imami, dengan sholatnya imam, fihi, di dalamnya. Tuh. Nah, jadi termasuk di dalamnya ya sholat sebetulnya jamaah itu nggak mesti harus di masjid, di rumah, di satu tempat yang kita bisa sholat jamaah. Tapi kalau bicara yang afdol adalah paling afdol sholat di masjid.
Masjid itu bukan harus masjid untuk sholat Jumat ya Pak. Nah, tentu pernah saya sampaikan. Musola pun ini termasuk masjid. Cuman bedanya nggak dipakai Jumatan. Intinya selama diwakafkan itu namanya masjid. Ya, selama diwakafkan namanya masjid. Yang bedain ya itu nggak dipakai sholat Jumat itu aja. Tapi secara hakikat tetap masjid. Wahwa adapun musolli itu alimun, orang yang mengerti, ya alim, bisolatihi dengan sholatnya imam, ajzahu maka boleh atau sah, malam yataqaddam selama tidak dia mendahului alaihi atas imam. Nah, syarat selanjutnya orang yang sholat jamaah, si imam ini diketahui sama si makmum, sama kita, gerak-geriknya, ya, gerakan tubuhnya, lafaz suaranya itu bisa kita mengerti, bisa kita paham, bisa kita ikutin. Gitu. Itu juga salah satu syarat ketika kita bermakmum, ya. Jadi andai kata ada satu orang sholat di depan misalnya jadi imam, ya. Terus kemudian kita sholat di sana tanpa ada barisan saf di sini. Ini nggak ada. Kita sholatnya di sana. Suara imam nggak kedengeran sama kita yang kita sholat di sana, ya. Maka sholat kita yang di sana nggak sah. Beda lagi kalau di sini ada makmum, makanya yang menjadi penyebab sahnya bermakmum di tempat yang jauh itu adalah makmum yang di depan. Penyambung. Iya, penyambung. Jadi ada kata ini ada makmum. Walaupun suara imam gak kedengeran, kita masih bisa ngelihat makmum yang ada di depan kita. Nah, maka sholat itu yang menyebabkan jadi sah. Gitu. Tapi kalau kita imamnya di sini, kita jadi sana, ya tanpa ada makmum di sini, kita nggak dengar suara imam, sholatnya nggak sah. Wa in sholat, dan jika sholat fil masjid di dalam masjid, wal makmum sedangkan adapun makmum itu kharijal masjidi di luar masjid, qoriban yang dekat minhu daripada imam, wa huwa dan adapun si makmum itu alimun alim, maksudnya mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam, wala hailin dan tanpa hail, tanpa adanya penghalang, gunaka di sana jaza maka boleh atau maka sah. Tuh sama. Selama orang tersebut alim, maksudnya alim di sini mengetahui imam itu suaranya kedengeran atau gerak-geriknya terlihat, maka andai kata walaupun si makmumnya berada di luar, selama tidak ada penghalang yang menghalangi dia sampai kepada imam, maka sholatnya sah. Tapi dulu pernah saya sampaikan ya, waktu bahas kemarin, andai kata kita sholatnya di samping nih, ini gak sah sholatnya. Kenapa? Karena nggak bisa mengantarkan dari luar kepada dalam, walaupun jendela itu dibuka tetap gak sah. Ya, kita di situ dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.